Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Lu mau ngomong apa tadi? Itu soal Harvard. survei kebahagiaan. Oh ya, ini maksudnya supaya apa? Jangan yang, Pak Presiden jangan terlena gitu kan? Gue dapat pagi-pagi dapat kabar gembira dari Didik bahwa Indonesia masuk dalam negara nomor 1 sebagai negara yang di beritanya Didik itu disebut negara paling sejahtera. Ya. Negaranya atau penduduknya? Negara dengan penduduknya paling sejahtera di dunia. Itu survei dilakukan oleh Universitas Harvard. Sebenarnya bukan Harvard, satu lagi punyanya Harvard, cuman yang Kristen. Dilakukan oleh itu, dan gue ngeliat juga ke berita-berita lainnya. Memang di Indonesia itu diartikan ada 2. Yang satu, kita disebut negara paling sejahtera. Tapi ada media lain, itu dari kata data kalau misalnya, dari media lain menyebutnya negara paling berkembang. Kalau kita lihat aslinya itu flourishing country. Kalau di bahasa Indonesia kan memang flourishing itu berbunga-bunga. Jadi memang lebih dekat ke berkembang, bukan sejahtera. Cuman kalau kita lihat indikator-indikator. Nah, oke, kita nggak usah ngomong berdebat apakah berkembang atau bahagia atau sejahtera. Kita lihat aja indikasinya. Ada 7 indikator yang dipakai oleh Harvard untuk menentukan ini. Satu itu kesehatan fisik. Beda, sebenarnya beda. Kesehatan fisik. Kesehatan fisik mungkin bisa mengukurnya lebih gampang lah ya. Kedua, kebahagiaan. Ini udah mulai susah nih kita. Yang ketiga itu makna hidup. Itu lebih susah lagi. Kita bagaimana mengukur makna hidup sebuah bangsa gitu kan. Terus karakter. Terus hubungan sosial. Keamanan finansial, ini gampang. Dan kesejahteraan spiritual. Ini kesejahteraan spiritual juga. Di situ nggak ada keterangannya. Makna hidup itu apa? Nggak. Oh, mungkin kan. Jadi dari 7 indikator inilah Indonesia masuk dalam disebut negara yang tadi itu paling berkembang, paling flourish itu. Berbunga-bunga. Tapi ini kan survei survei longitudinal. Jadi survei ini dilakukan sejak 2021, nanti direncanakan selesai sampai 2026. Jadi nanti itu baru hasil komplitnya itu baru 2026 nanti gitu. Cuman yang data sementara yang tahun 2000 sampai 2024 itu dimunculkan ini. Sehingga ketika saya tanya ke ChatGPT, gimana data-data sebelumnya? Oh enggak ada. Jadi, karena ini memang survei longitudinal. Jadi memang kepastian hasil surveinya baru 2026 tadi. Cuman kan ini sudah membuat kita terlena. Iya. Mungkin itu yang menyebabkan. Karena gue begitu lihat itu disebut tahun 25 terpilih sebagai itu. Lalu kan gue ingin tahu sebelumnya siapa negara. Ternyata nggak ada. Nggak ada ya. Oke, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya nggak ada juga. 4 tahun sebelumnya nggak ada. Di sisi lain, Harvard mengklaim bahwa ini studi sudah cara pandang yang ini sudah dilakukan selama 80 tahun. Nah, kok baru sekarang keluarnya gitu studinya? Itu satu. Yang kedua, di studi itu di Jepang ditempatkan di nomor paling akhir. Gua nggak setuju. Lu paham lah kenapa gue nggak setuju? Nah itu yang gue juga bingung. Jepang jangan sampai Noriko tahu. Ya, kalau Noriko tahu gue diomelin juga nih. Kan udah berkali-kali. Satu. Yang kedua, kalau kesejahteraan itu dikaitkan dengan misalnya kebahagiaan, kita punya juga yang namanya studi kebahagiaan. Setiap tahun itu ada tuh. Indonesia bahkan nggak masuk dalam 10 besar. Itu negara-negara Finland, Swedia. Negara-negara Skandinavia lah yang masuk ke sana. Kita bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Cuman memang kita tidak di bawah juga. Tidak tengah ke bawah, tapi masuk tengah ke atas gitu. Jadi kalau survei kebahagiaan relatif oke lah gitu. Dibandingkan dengan survei korupsi misalnya belum di bawah. Kedua, yang ketiga kalau kita lihat lagi indikator kemiskinan di Indonesia. Kita pakai data dulu kan. Sebenarnya kemiskinan di Indonesia diukur pakai kita setuju dengan standarnya dunia. Standar Bank Dunia. Bank Dunia kita pakai 1 jutaan kalau nggak salah. Ya, disebut miskin itu kalau penghasilannya di bawah 1 juta, begitu di atas 1 juta aman. Di zamannya Pak Jokowi, standar itu dirubah jauh drastis menjadi tinggal separuhnya.
Itu dia mau kampanye untuk yang kedua. Sehingga jumlah orang miskin versi Pak Jokowi, versi BPS lah ya. versi BPS di era Jokowi menjadi tinggal 24 juta. 24 juta. Padahal versi dunia, versi Bank Dunia itu menjadi 171 orang miskin di Indonesia. Jadi emang 171 juta. Itu berarti setengahnya lah. Ya, setengah dari orang Indonesia miskin menurut Bank Dunia. Tapi menurut Pak Jokowi, BPS di zaman Pak Jokowi cuma 25 juta. Itu artinya satu orang itu dapat kalau pakai standarnya Pak Jokowi sekalipun misalnya, itu kalau penghasilannya 500-an, hampir 600. 595.000. Oke, kita bulatkan 600 per bulan. Per bulan. Berarti kan seharinya 20.000. Itu kalau 30 hari. Bagi 600. Iya. Ya, oke. Maksud gua begini. Memang uang tidak bisa membuat orang bahagia. Iya. Tapi 20.000 sehari udah pasti lu nggak bahagia. Iya. Lu dengan 20.000 buat makan aja mungkin habis. Lu telanjang sepanjang hari kan? Nggak bisa beli baju, nggak bisa punya pakaian, nggak bisa punya rumah. Makan di mana yang 20.000 3 kali sehari? Ya. Nah itu dia, makanya... Apa Dudut? Dudut lu masih di rumah mertua? Oh belum. Belum punya mertua dia, gue lupa dia belum punya mertua. Sorry Dika. Dek. Jadi justru karena itu memang gue nggak meragukan Hafat ini udahlah. Kayak UGM lah ya. Ya tapi kalau kan memang kita diminta untuk menunggu ya. Iya. Menunggu. Jadi data ini memang baru sementara karena mereka memang mau ini survei longitudinal ya, survei berkepanjangan. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nanti baru di tahun 2026 mereka lakukan setelah data lengkap baru kesimpulannya lebih sahih gitu. Ya. Wah, dan kalau kesimpulannya adalah Indonesia yang paling bahagia di dunia 2029 Pak Presiden silakan. Ya kan? Poin gua adalah dari 5 tahun studi ini hasilnya dikeluarkan di tahun keempat dan Indonesia nomor 1. Kita nggak punya bandingan karena sebelumnya nggak ada. Gitu kan? Tiba-tiba finishnya nanti tahun depan. Ya. Emang kira-kira tahun depan kita bakal melorot kan? Kira-kira masih di atas juga lah. Ya. Meleset karena kita masuk 10 besar lah. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Filipina, beberapa negara Asia lah masuk di situ. Justru negara-negara yang bermasalah. Negara-negara bermasalah. Jepang nggak masuk. Jepang itu ini kayaknya orang Jepang lu yang lu semua. Orang Harvard ini kayaknya nggak pernah kemana. Negara pulau yang Okinawa. Belum pernah ke Okinawa. Kak, kalau gue setuju kalau misalnya harus ada studi itu Indonesia sebagai bangsa yang paling lihat, paling ulet, paling gigi itu gue setuju. Ya sebetulnya kalau dilihat beberapa bisa bertahan tanpa uang. Dari lihat beberapa indikator tadi memang ada unsur-unsur itu. Nilai-nilai hidup yang menurut saya sih kita ini simpel ya. Sebagian besar dari kita kan muslim ya. Kalau sudah umroh udah apalagi haji itu selesai urusan dunia. Jadi emang dan untuk itu apapun dijual, sawah, kesejahteraan spiritual mungkin masuk kesejahteraan spiritual. Mungkin itu makna tadi. Yang kedua, yang cuma aneh aja kalau Harvard mainnya ke spiritual. Soal gotong royong, kebersamaan, saling membantu ya. Saling membantu kan memang kita kuat lah gitu. Jadi kalau kita misalnya lihat kasus COVID ya, COVID itu kenapa kita berhasil? Ya oke lah, Jokowi bisa mengklaim itu. Tapi kan sebetulnya masyarakatnya yang saling bantu, saling support gitu. Jadi begitu tahu bahwa tetangga ini kena positif, ya udah ada yang tetangga zaman COVID. Kan paling enggak di RT saya seperti itu gitu loh. Taruhlah kita pakai ukurannya Bank Dunia bahwa setengah 170 juta sekian kita miskin. Di bawah standar. Kita nggak pernah lihat ada orang kelaparan di negeri ini. Banyak Ji. Enggak Ji. Enggak. Orang miskin banyak, tapi orang nggak bisa makan itu jarang.
Karena lo ke Gue desa-desa. nggak punya data, jadi gue nggak bisa bantah. Nggak bisa bantah gue. Lo kalau ke desa-desa lo banyak menemukan orang, lo periksa kantongnya, mungkin Rp1.000 pun nggak ada. Tapi nggak makan. Ya, kalau itu, ya lu orang Jawa dua-duanya. Iya kan? Nggak ada nasi, ada singkong, ada Mereka kan orang mangan ngumpul ya kan. Jadi kelihatan ngumpul ya. Begitu ngumpul ada makanan, ya ada yang bawa ya. Gue lupa mereka orang Jawa, standar Jawa itu ya kan. Tapi itulah kita menurut gue kita bangsa yang gigih ya. Kalau itu bahkan ketika India, Pakistan, Vietnam itu bangsa-bangsa gigih, itu gue setuju banget. ya, ketika dulu kan ada istilah autopilot. Ya. Maksudnya negara ini mau kemana gak jelas, tapi rakyatnya tetap aja survive. Iya. Dan itu juga yang diminta oleh sebagian pengusaha. Udahlah pemerintah gak usah ngapa-ngapain. Bikin aturan, bikin koridor, biar kita jalan sendiri. Gak usah ikut campur sama urusan kita. Justru karena sering dicampuri itu malah sendat-sendat. Jadi sebetulnya pemerintah nggak usah ngapa-ngapain. Gak usah. Lu maksud lu bikin aturan, bikin koridor, udah tegakkan aturannya. jadi para presiden nggak perlu punya banyak menteri, banyak wakil menteri, Ya kan? nggak perlu. Nggak perlu. Kan ini 6 bulan nanti coba kita evaluasi. Jadi Harvard itu dengan UGM itu sama. Gimana tuh UGM lagi? Kita aja larinya ke situ. Iya, nggak, dia bisa bangga kan. Tapi bagus lah menurut gua, bisa ikut membesarkan kita bahwa kita ternyata paling tidak di mata Universitas Harvard itu kita happy. Bang Lengga kalau negaranya bermasalah ini bangsanya yang ulet luar biasa. Iya. Jadi hasil penelitian Harvard ini hanya bagus sebetulnya untuk kampanye. Enggak juga, karena kan sebetulnya yang diteliti masyarakatnya, bangsanya, negaranya kacau, nggak ada urusan. Negaranya ngaco. Kenapa pelan-pelan? Negaranya Ya karena kan diteliti masyarakatnya, bagaimana hubungan sosialnya, bagaimana nilai-nilai spiritualnya gitu. Jadi praktis nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Efisiensi atau kinerja pemerintah kan? Nggak ada ya? Dia mau bilang bahwa Ini loh, pemerintah nggak ada gunanya. Kan kita pakai istilah autopilot. Ini Pak Presiden ini sudah 6 bulan loh. Jadi kalau lu ngomong gitu, saatnya kita kemudian untuk mengecek 6 bulan ini apa lu mau bilang nggak berhasil? Pak Presiden sabar ya, berhasil atau nggak berhasilnya kita di episode berikut aja. Ya, oke ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.